Yang jadi pertanyaan saya dari tadi Bang Rudi, adakah dari Bible kalian harus pakai perikop? Dari tadi nggak dijawab. Dari tadi sudah ku jawab, nggak ada ku bilang. Kau aja nggak dengar. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Memang nggak ada dibilang kalau mengapa harus lihat perikop, memang nggak ada. Kok mana ayatnya? Kalau nggak ada pakai perikop, mengapa diikuti? Itu bukan pesan dari Yesus, bukan pesan dari Yohanes, bukan pesan dari apa lagi ya, yang lainnya. Pertanyaanmu tadi apa? Oke, perikop. Perikop itu adalah alat bantu yang digunakan orang untuk menafsirkan kitab suci. Ya. Kalau perintahnya, ada nggak dibilang menafsirkan kitab suci harus sesuai perikop? Nggak ada. Tetapi yang ada itu, jangan menafsirkan itu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi harus minta bimbingan Roh Kudus. Itu ada. Silakan. Halo. Silakan. Ini Bang Rudi. Artinya Bang Rudi, kalau di dalam Kristen memahami Bible harus pakai perikop, berarti itu bukan perintah para murid-murid Yesus seperti Yohanes misalnya dan lain-lainnya kan. Nah, dalam iman kami kan jelas tertulis Rasulullah langsung yang memerintahkan dalam sebuah hadis tadi. Artinya dalam agama kami jelas tidak boleh menafsir Al-Quran semaunya aja. Yang bunyinya tadi yaitu siapa yang menafsir Al-Quran tanpa ilmu disediakan tempat duduk dari api. Artinya jelas Bang Rudi. Agama jelas ada perintah-perintahnya, tidak boleh menafsir Al-Quran semaunya. Nah kalau nggak ada perintah dari Nabi itu berarti cuma buatan manusia. Masa diikuti? Yuk. Sekian. Memang ada perintah di Al-Quranmu yang mengatakan tafsirlah Al-Quran dengan hadis. Gak ada itu juga, gak ada. Paham gak kau? Gak ada perintah itu. Itu karang-karangan kalian. Kau bilang ditaruh bara api di pantatnya. Aduh, berarti kau menghina Ibnu Katsir, Jalalain, Quraisyab, Kemenak. Kalau Quraisyab dan Jalal, kenapa? Mereka punya ilmu, ada sekolahnya. Yang nggak boleh itu menafsir tanpa sekolah. Kan mereka pernah sekolah, artinya diperbolehkan karena mereka punya ilmu. Ada ilmu apa yang mereka punya? Masa mereka lebih hebat dari Allah? Maka dari itu Bang Rudi, kamu nggak paham. Maka dari situ mereka sudah diperbolehkan karena mereka pernah sekolah, Bang Rudi, pernah kuliah di bidangnya itu. Jadi mereka itu yang maksud yang punya ilmu tadi, yang nggak punya ilmu tadi tanpa sekolah, misalnya sekolah umum, lalu dia menafsir Al-Quran semaunya ada disediakan tempat duduk terapi tadi. Kami nggak menyalahkan mereka, kami ikuti para ulama-ulama karena mereka sudah tertulis bahwa mereka mempunyai ilmu. Oke, ilmu apa yang mereka punyai? Itu pembohong semua, itu pembual, termasuk Kemenak itu. Jangan jawab-jawab dulu dong, gantian kita. Sejak kapan yang disalib itu Yudas? Ilmunya dari mana? Aku mau tahu. Surah 4 157. Kemenak menafsirkan yang disalib adalah Yudas. Dari mana ilmunya itu? Kemudian Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Ibnu Katsir menceritakan, wah itu peristiwanya dari Damaskus begini. Dari mana ilmunya itu? Tuhan saja nggak ada berfirman. Masa mereka lebih hebat dari Tuhanmu? Nggak terasa terhina kau. Sembah aja kau. Kemenak itu kau sembah. Kalau enggak, Ibnu Katsir itu kau sembah. Karena dia lebih hebat dari Allahmu. Silakan. Kan begini Bro. Dalam Al-Quran telah beriman Allah yang artinya gini, siapa yang mengikuti Muhammad artinya mengikuti Allah. Artinya Bang Rudi,
Allah sudah ridho apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Artinya segala sesuatu yang diucapkan Nabi Muhammad sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi itu sudah mendapat ridho dari Allah. Artinya segala sesuatu yang di Muhammad itu nggak salah lagi. Itu karena siapa yang mengikuti Muhammad berarti mengikuti Allah. Artinya sudah ada mandat. Silakan. Ya, kamu mengatakan demikian, Muhammad itu adalah makhluk. Siapa mengikuti makhluk, maka mengikuti Tuhan. Aduh, gimana sih kau nih? Masa manusia sejajar dengan Tuhan, mengikuti manusia sama dengan mengikuti Tuhan. Patuh kepada manusia sama dengan patuh kepada Tuhan. Bagaimana kau mengatakan itu? Jadi apa yang silakan. Begini Bang Rudi. Ya, begini ya. Seorang presiden ya, ia pergi ke luar negeri. Presiden berpesan, ikutilah wakilku. Apa yang diucapkan wakilku, itulah ucapan saya. Artinya Bang Rudi, setiap yang diucapkan wakil tadi presidennya tadi nggak boleh membantah lagi karena sudah diwakilkan mandat kepada wakilnya tadi. Begitu juga artinya kalau Allah sudah berfirman, ikutilah siapa yang mengikuti Muhammad berarti mengikuti aku. Artinya Allah sudah ridho apa yang dilakukan Muhammad. Begitu analoginya. Contoh, kamu ya pergi ke luar negeri. Kamu pesan anak-anak kamu, anakku, ikutilah apa kata ibumu. Kalau kau ikut apa kata ibumu, itulah kata saya. Berarti kamu sudah mengikuti kata-kata saja. Artinya anak kamu itu tidak langsung bertanya kepada kamu, langsung meminta memberikan. Artinya anak kamu langsung mengikuti apa kata istri kamu. Artinya anak-anak kamu juga sudah mengikuti kamu karena sudah mengikuti istri kamu, kan begitu. Oke, ku jelaskan. Kalau presiden mengatakan itu karena mereka sama-sama manusia, paham nggak kau? Kalau aku mengatakan sama anakku karena kami sama-sama manusia, lah ini Allah memangnya manusia? Bukan. Sejak kapan? Tapi bedanya berbeda. Bentar lah, aduh, masa tadi udah bagus diskusi kita sekarang. Nah, masa kau ikut manusia sama dengan ikut Tuhan? Berarti menyembah Muhammad sama dengan menyembah Tuhan. Hanya ikut perintah sama dengan ikut perintah Tuhan. Sembah aja lah Muhammad sekalian sama dengan menyembah Tuhan. Kan begitu jadinya jatuh-jatuhnya. Kalau memakai definisi yang kau bilang itu. Ikutlah Muhammad, maka sama dengan menyembahku, katanya gitu. Udah. Coba kasih dulu ayatnya biar jelas kita bahas. Silakan. Kan saya katakan tadi kan, ayatnya yaitu siapa yang mengikuti Muhammad berarti mengikuti Allah, gitu kan jelaskan. Nah begini Bang Rudi, bedanya kamu dengan anak kamu itu sama manusia. Coba tapi dulu. Kamu itu seorang bapak. Surah berapa itu? Anakmu surah anak. Kan beda. Ya, gitu. Jadi beda Bang Surah Rudi. berapa itu? Nah, coba saya tanya tadi Bang Rudi. Halo, surah berapa itu? Kita cari aja. Lupa. Tunggu biar jelas. Saya cari ya. Sebentar ya, saya cari. Oke. Kalau diikuti dengan mereka ini kawan, mereka kadang nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Dan dibilang tidak ada yang setara dengan Allah. Itu kan kesetaraan itu.
Barang siapa mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti aku kan kesetara, kan sama dengan A sama dengan B. Artinya kan kesetaraan itu. A sama dengan B, B sama dengan 10, maka A sama dengan 10. Aduh. Kemarin udah tahu aku ayatnya itu lupa. An-Nisa 80. An-Nisa 80. Bentar ya. Ya, kubacakan. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surah Al-Ikhlas dikatakan, gak ada yang setara dia. Ini sudah setara Muhammad dengan Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. A sama dengan B. B sama dengan 20. Maka A sama dengan 20. Ini kan sudah kesetaraan ini. Bahwa Muhammad itu setara Allah. Kalau manusia mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Sekarang yang kau taati itu Allah apa Muhammad? Jawab dulu. Udah. Pertama Bang Rudi, tahu nggak arti mentaati? Ya tahulah. Melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Arti mentaati itu Rudi, artinya kita mentaati mengerjakan semua perbuatan Rasulullah. Rasulullah puasa, Rasulullah sembahyang, Rasulullah pergi haji, kalau ada modal kita pergi haji. Itu arti mentaati, mengikuti segala yang dilakukan Rasulullah. Masalah agama, artinya kalau Rasulullah mengajar kita sembahyang, kita sembahyang waktu, berarti kita sudah mentaati Allah. Itu arti mentaati, bukan menyembahnya. Coba aku tanya dulu kau satu. Beda. Iya. Kutanya dulu kau satu hal. Contoh mentaati Allah itu apa? Aku ingin tahu, coba. Mentaati Allah ialah mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Seperti halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Artinya, kalau kita sudah mengikuti langkah Muhammad seperti sholat tadi, berarti kita sudah mentaati Tuhan. Kita bukan menyembah Muhammadnya, cuma mentaati segala perbuatan kita ikuti itu. Apakah 100% bisa kau taati Muhammad? Enggak kan? Enggak. Berarti kau tidak mentaati Allah dong. Yang intinya begini Brodi, kita itu mentaati yang wajibnya dulu, yang sunnah-sunnah itu belakangan. Artinya kalau kita sudah mentaati yang wajib-wajibnya, seperti enggak mencuri, misalnya kan tidak membunuh, sholat 5 waktu, itu yang wajib dulu. Yang enggak berdosa ya sunnah-sunnah seperti puasa Senin Kamis, itu sudah bukan termasuk, itu bukan yang poinnya. Pak, bro, tidak ada dikatakan itu mentaati yang wajib, mentaati yang sunnah. Gak ada itu tambah-tambahan kau. Barang siapa mentaati Rasul, kau sudah menjelaskan. Mentaati Allah itu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Mentaati Muhammad itu apakah juga menjauhi larangan Muhammad dan melaksanakan perintahnya? Kan sudah setara Muhammad dengan Allah. Paham nggak kau arti setara itu? Silakan. Oke. Kalau kita setarakan dari Marodia, apakah wakil presiden dan presiden itu setara apa enggak? Nah, kedudukannya setara pangkatnya. lah. Setara. Apa? Makanya, satu wakil presiden masa sama? Kau lihat dalam sama wakil presiden. Bro, kau lihat penempatan foto mereka setara. Gak pernah lebih tinggi presiden atau apa. Kau lihat dalam struktur lembaga negara, presiden dan wakil presiden itu setara, sejajar. Di bawahnya lah baru ada itu. Misalnya
Kalau zaman Soeharto itu ada dulu BPK, DPA dan sebagainya. Kalau kau lihat presiden dan wakil presiden fotonya itu setara, sejajar. Gak ada presiden lebih tinggi, wakil di bawah, gak ada itu. Silakan. Bukan di masalah fotonya, Bang Rudi, masalah detailnya sama nggak? Sama, bro. Makanya kau lihat. Sama. Nah, artinya Bang Rudi, begitulah maksudnya tadi kan, setiap presiden sudah memberi mandat kepada rakyatnya, ikutilah wakilku ini selama saya nggak ada. Berarti orang itu sudah mengikuti presiden tadi. Padahal yang berkata cuma wakilnya. Demikian juga. Nah, kembali ke tadi lagi, ada nggak dalam Bible perikop tadi? Bro, jawab dulu. Ini kamu nggak bisa jawab ini. Ya, berarti kalau kau bilang seperti yang kau bilang tadi, bahwa misalnya seorang presiden nih mau pergi, apa yang dikatakan oleh wakilku turuti. Berarti Muhammad itu punya firman sendiri dong. Berarti Muhammad itu punya firman dong. Karena diikuti bukan manusia. Firman di hadis. Dia bukan firman, sabda dia, bersabda. Loh, arti sabda dengan firman salah. Sabda perkataan manusia, firman perkataan Tuhan. Yang diikuti itu firman Tuhan. Yang saya tanyakan lagi firman Tuhan atau perkataan manusia? Tunggu dulu. Yang ini, diikuti itu maka ini tadi pembahasannya begini. Dulu, artinya Bang Rudi. Jadi ini Bang Rudi kan, saya katakan tadi kan begini ya. Kami kan ada jelas di An-Nisa ayat 80 tadi kan, siapa di An-Nisa ayat 80 kan jelas kan Allah memerintahkan mengikuti Nabi Muhammad kan. Artinya perkataan Nabi Muhammad tadi kan sudah clear, sudah dapat ridho dari Tuhan tadi. Nah, ada nggak dari kitab kalian yang mengatakan harus baca perikop tadi? Itu dulu. Sebentar. Ya. Kamu tadi memberi contoh presiden, dia mau pergi, maka dia apa yang dikatakan wakilku ini harus kalian lakukan. Maka posisi dia pada saat itu apa? Karena presidennya pergi, berarti dialah presidennya di situ kan? Paham kok maksudnya? Pengganti. Sudah diberi dia mandat. Kok dia presidennya? Cuma dapat mandat. Dapat mandat cuma. Loh, bro, sama dengan mandat itu masih ada di atas dia. Loh, kalau dia sudah dikasih kuasa kayak ini mentaati, ya sama. Tidak perlu Tuhan berfirman lagi, bro. Apapun ucapan Muhammad ditaati. Kalau Tuhan berfirman, firman Tuhan ditaati. Kalau ini ucapan Muhammad ditaati. Artinya apa? Bahwa ucapan Muhammad setara dengan firman Tuhan. Gimana sih? Begini Bro ya, ini ya. Saya beri contoh lagi ya. Ibaratnya Bang Rudi ini punya harta banyak ya. Nah, Bang Rudi memberikan kepada pengacara Bang Rudi segala yang diucapkan pengacara nanti, itulah yang berhak mewarisi harta saya. Lalu Bang Rudi meninggal. Apakah pengacara itu juga Bang Rudi? Kenapa? Apakah pengacara itu Bang? Bang Rudi misalnya punya harta banyak, ya. Lalu sebelum meninggal, Bang Rudi mewasiat kepada pengacara Bang Rudi, dituliskan Bang Rudi berpesan kepada pengacara tadi bahwa harta ini akan diwariskan kepada anak saya sekian, terserah pengacara mau mewaris kepada yang mana. Lalu pengacara tadi menuliskan harta kepada anak yang ini misalnya kan. Nah, apakah pengacara itu juga Rudi? Ya, iya saya lah. Kan dia mewakili saya, sudah saya kasih kuasa. Dia mewakili saya di situ posisi. Aduh, dengar dulu. Posisi dia saat itu adalah saya. Makanya ketika kau di dalam persidangan perdata misalnya, kalau sudah dikasih kuasa, kau nggak bisa bicara. Dia yang bicara. Kan sudah kau kuasakan. Ngerti nggak kau? Berarti di sini Muhammad itu, ia jadi Allah lah di situ. Oke, udah. Udah, silakan. Kalau begitu Bang Rudi, berarti pengacara tadi sudah berubah jadi Rudi.
Nggak mungkin, tetap pengacara. Artinya begitu konteksnya. Artinya karena sudah ada mandat dari Tuhan tadi, misalkan ikuti Muhammad, maka kami mengikuti Muhammad. Berarti sama mengikuti Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya dari tadi Bang Rudi, adakah dari Bible kalian harus pakai perikop? Dari tadi nggak dijawab. Dari tadi sudah ku jawab, nggak ada ku bilang. Kau aja ndak dengar. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Memang nggak ada dibilang kalau mengapa harus lihat perikop, memang nggak ada. Kok mana ayatnya? Kalau mau ada pakai perikop, mengapa diikuti? Itu bukan pesan dari Yesus, bukan pesan dari Yohanes, bukan pesan dari apa lagi ya? Yang lainnya atau yang lainnya. Nah, ini cuma perkataan para pemuka-pemuka agama. Mengapa diikuti harus pakai perikop? Kalau begitu boleh dong kita sendiri. Terkutuklah orang yang di kayu salib. Berarti itu orang, bukan Tuhan. Ngerti nggak? Oke, aku jelaskan sama kau. Nah, kalau kau mengatakan kenapa pakai perikop, kan sudah ku bilang. Agar orang tidak menafsir sembarangan. Paham nggak kau? Maka orang-orang Kristen mengatakan, coba kau lihat perikopnya itu apa judulnya? Aduh, jangan kau potong-potong dulu lah. Dari tadi kau motong terus, sampai semua yang mau ku sampaikan. Ya, sudah jelas dikatakan, jangan menafsir sesuai keinginan sendiri. Tapi harus menggunakan hikmat dari Tuhan. Maka ketika perikop itu tidak kita baca, kita sering menafsir sendiri. Ada nggak perintah? Jangankan itu, ada nggak perintah dari Tuhan? Tafsirlah Alkitab, misalnya, dengan menggunakan keadaan yang saat ini. Mana ada? Itu kan kita dalam menafsir, kita minta hikmat dari Tuhan. Maka ditunjukkanlah, ayat ini, kau baca ini. Kalimat di situ bukan kalimat yang eksplisit, tapi implisit. Kau lihat dulu itu. Baru di ayat belakangnya. Kami menafsir begitu. Gak seperti kalian. Gak terdapat di Al-Quran. Terdapat di hadis. Gak terdapat di hadis. Terdapat di Asbabun. Tak terdapat di Asbabun. Terdapat Ijtima. Gak terdapat di Sima. Terdapat di tulisan profesor, doktor, segala macam. Kan lucu. Sudah kalian tulis banyak-banyak buku. Ditanya pada ujungnya lari ke Bible. 1000 kalian buat buku, 1000-1000-nya tidak mampu melindungi Al-Quran. Terbukti. Ketika kita tanya Isa, 1000 buku itu mental semua, harus lari ke Bible. Ya udah kalian imani aja Bible, jangan malu-malu. Kalian kan sosok gengsi. Padahal faktanya begitu. Nah, kita kembali ke tadi, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Itulah namanya kesetaraan. Bahwa kalau kita mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Kalau kita mentaati Rasul artinya kita berbakti. Artinya kita banyak pahala. Artinya apa? Sama juga kita berbakti kepada Allah. Paham nggak kau itu maksudnya? Sementara surah Al-Ikhlas mengatakan tidak ada yang setara dengan dia. Ini kan kesetaraan ini. Masa itu aja kau nggak tahu? Silakan. Bang Rudi begini. Tidak Rasulullah tidak setara dengan Muhammad. Yang masalahnya gini. Bang Rudi lari-lari terus ya masalah perikop dulu selesai ini. Begini Bang Rudi. Kalau sudah Tuhan sendiri yang mengatakan demikian berarti sudah mendapat ridho dari Tuhan Bang Rudi. Saya bilang tadi Tuhan sendiri yang bilang di An-Nisa 80 kan. Artinya setiap perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu benar. Artinya dia sudah ridho dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Begitu ya. Oke. Pertama baru dia. Sekarang, nah kembali lagi Bang. Gini, nanti dulu. Sebentar. Kembali lagi baru gini. Nanti dulu, sebentar. Jangan potong sebenarnya. Begini baru dia. Intinya begini baru dia. Mau di firman, mau di Al-Quran, mau di hadis. Intinya begini. Yang penting kami sudah ada datanya. Hadis tadi yang mengatakan Tirmizi 4022 yang berbunyi, siapa yang menafsir Al-Quran
tanpa ilmu disediakan tempat duduk dari api. Artinya kami punya patokan, punya hadis. Yang saya tanyakan, kalau nggak ada perintah memakai perikop, mengapa diikutin? Itu aja pun saya kok dari tadi. Itu. Sudah, saya mau turun nih. Pak Gazi mau turun, mau naik katanya. Silakan. Siapa? Mau turun saya. Ya turunlah Gazi kau, mau naik turunlah kau. katanya. Silakan. Turunlah kau. Ya turun. Turunlah kau. Kamu, ya turun. Betullah kau bosak ya. Saya nggak ngerti pola pikir Muslim ini. Ada nggak perintah menafsir harus nggak boleh perikop? Kan aku bilang saya, ada nggak perintah menafsir? Kalau nggak ada di hadis, di Al-Quran ada di hadis. Kalau nggak ada di hadis, ada di asbabun. Nggak ada di asbabun, ada di sima. Ada nggak perintah gitu? Kan nggak ada juga. Itulah upaya mereka untuk menjelaskan firman Tuhannya. Hanya saja bedanya, kalau orang Kristen tidak perlu buku yang 1000 biji itu.